Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Senang rasanya bisa berkumpul kembali dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Senang rasanya, dan saya juga percaya dan yakin bahwa kita semua dalam keadaan sehat di dalam Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Biar dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan kami, dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dari awal.
bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Biar dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat di altarnya, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih telah mengerti beban kami. Terima kasih untuk firman-firman-Mu Tuhan. Kami mau dibarui hidup kami Yesus. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami Yesus. Hanya ke dalam tangan-Mu ada pengampunan. Hanya ke dalam tangan-Mu ada kesembuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu mujizat terjadi Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Hanya
Puji dan syukur hanya bagimu. Puji dan syukur hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat suara kita. Kita mau hidup kita dibarui oleh Tuhan. Kita mau serahkan hidup lama kita. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan jamah kami Tuhan, setiap hati dan pikiran kami Yesus. Kami dirubah menjadi orang yang baru, orang yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Biar anugerah-Mu tercurah Tuhan, tidak hanya di tempat ini tapi di tempat kami masing-masing. Terima kasih, terima kasih. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Tiada Allah lain selain Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Kami mau bawa hidup kami Tuhan. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidup kami, ubah hidupku, barui kami Tuhan, barui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekarang terjadi, sekarang terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, kami datang Tuhan sujud di altar-Mu ya Bapa. Kami datang Tuhan ke dalam ibadah ini Tuhan. Kami mau Tuhan agar kami diubah Tuhan. Engkau yang tahu isi hati kami. Engkau yang tahu Tuhan kedalaman hati dan pikiran kami Tuhan. Kami makhluk yang tidak sempurna, tapi karena Engkau ada Tuhan, kami disempurnakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan ibadah ini Tuhan Kau pimpin Tuhan dari awal Tuhan hingga akhir ya Bapa. Biar Tuhan Kau curahkan Tuhan Roh Kudus Tuhan di tempat kami masing-masing ya Bapa. Biarlah kami mengalami sesuatu Tuhan. Kami mengalami mujizat. Kami mengalami kesembuhan Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua.
Saya yakin semuanya dalam keadaan sehat dan semangat, amin. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, kita mau angkat satu pujian. Mari kita bangkit berdiri. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dia siapa? Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa kuat, betapa hebat, dahsyat Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Siapa dia? Kita sebutkan. Tuhan Allah kita. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita masing-masing. Mari kita menyanyikan satu pujian. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami, sepanjang hidupku. Hanya dekat Allah kami, hanya dekat Allahku. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya.
dari awal kembali, nya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allah kami punya kekuatan. Hanya dekat Allahku ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya dekat padamu Tuhan kami merasa tenang. Kami tahu Tuhan, Engkau seperti layar Tuhan di perahu kami Tuhan. Engkau yang membawa kami terus maju. Engkau seperti kompas Tuhan, Engkau yang menunjukkan jalan bagi kami Tuhan, biar kami tidak tersesat. Engkau seperti nahkoda Tuhan bagi kami Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang mengatakan bahwa kami selalu aman Tuhan bersamamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau lengkapi kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan perkataan-Mu ini Tuhan dapat membawa sesuatu Tuhan bagi dalam diri kami masing-masing Tuhan. Mengubah kami Tuhan menjadi yang lebih baik. Buka Tuhan hati pikiran kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang mau selalu mendengar Tuhan perkataan-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan lidah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan berkati juga Tuhan telinga Tuhan yang mendengar ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran.
Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari, kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis. Sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan. Maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Mari kita akan kembali beribadah, kita mempelajari firman Tuhan lagi. Setelah tadi saudara memuji, menyembah Tuhan, mari sekarang kita disegarkan juga dengan firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Saudaraku, ada satu kata yang namanya didaimer, ya. Tiba-tiba kata ini begitu populer di tahun 2020, saudara. Yaitu ketika pandemi COVID-19 melanda dunia. Sebenarnya kata ini bukanlah sesuatu kata yang baru bagi dunia kedokteran, tetapi bagi orang awam, ya, dulu-dulu kita jarang mendengar kata ini, tetapi mulai dari Maret ke atas tahun 2020, ya, kita mendengar kata ini sering diucapkan oleh orang. Nah, apa itu D-dimer? Ya, D-dimer itu adalah suatu pengentalan darah atau pembekuan darah yang biasa dialami oleh orang-orang yang kena gitu ya COVID-19, ya. Orang banyak kemudian menanyakan, D-dimernya dicek loh. Nah, saudara, memang kalau terjadi suatu pengentalan darah dan itu sampai menyumbat, ya, aliran darah, baik itu yang menuju ke jantung ataupun ke otak, ke batang otak, saudara, itu bisa mengakibatkan yang serius bagi penderitanya, bahkan tidak jarang bisa berakibat kepada kematian. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengajak kepada saudara sekalian, ya, saya mengangkat satu tema tentang pembekuan hati, ya, bukan pembekuan darah atau pengentalan darah, tapi pembekuan hati. Nah, saudaraku, saya akan melatar belakangi dari uraian firman Tuhan ini, ya. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31. Saudara membuka Alkitab saudara di rumah,
dan menyimak kata demi kata yang saya akan bacakan melalui Alkitab ini. Ya. Lukas pasal 16 saya awali dari ayat yang ke-19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudaraku, sebelum uraian lebih lanjut, saya mau meluruskan terlebih dahulu, saudara, supaya saudara jangan salah paham atau salah mengerti ketika membaca perikop ini. Ya, Tuhan bukannya tidak menyukai orang kaya dan lebih berkenan kepada orang miskin. Tuhan bukannya membenci kekayaan dan lebih berkenan kepada kemiskinan. Saudaraku, ajaran yang Yesus sampaikan ini untuk meluruskan pandangan orang Farisi bahwa orang-orang kaya tanda diperkenan oleh Tuhan. Nah, itu anggapan atau pandangan dari orang Farisi. Ya, orang Farisi menganggap bahwa orang-orang yang kaya itu adalah orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan, sedang orang-orang miskin itu tanda orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan. Orang-orang Farisi suka mencemooh Yesus sehubungan dengan ajaran-ajarannya tentang harta dan kekayaan. Mereka suka sinis kepada Yesus sehubungan dengan hidupnya yang sangat sederhana. Yesus hanyalah anak seorang tukang kayu saja. Nah, kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 16 tadi, saudara, ada 3 tokoh yang dibicarakan di sana, ya. 2 orang itu punya identitas, ya. Satu namanya Abraham, satu adalah Lazarus. Tetapi Lazarus di sini bukanlah Lazarus saudara Marta dan Maria yang pernah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus.
Nah, orang yang ketiga ini tidak punya identitas, ya. Yesus hanya menyebutkan, ya, sebagai orang yang kaya. Saudaraku, ketiadaan identitas ini barangkali dimaksudkan sebagai satu gambaran umum dari orang kaya atau sikap atau pandangan umum, ya, bagi orang-orang kaya pada umumnya. Mari kita bedah tokoh-tokoh ini untuk menggali pelajaran dari ajaran Yesus ini. Yang pertama, tokoh yang pertama Abraham. Kita tidak perlu membahasnya di sini, saudara, karena tentang Abraham ini banyak dituliskan di dalam Alkitab. Ya, kita memiliki banyak informasi tentang Abraham di dalam Alkitab. Bagaimana ia sampai disebut sebagai bapa orang percaya. Nah, mari kita lompat saja kepada tokoh yang kedua yang bernama Lazarus. Informasi tentang tokoh ini yang diberikan oleh Yesus adalah bahwa ia seorang yang miskin, badannya penuh borok, kekurangan makan, tiap hari berbaring dekat pintu gerbang rumah orang kaya dan mengharapkan mendapatkan remah-remah atau ceceran makanan yang jatuh dari meja orang kaya, yaitu sisa-sisa makanan atau sampah-sampah makanan dari orang kaya ini. Boroknya dijilati oleh anjing-anjing. Dan juga dikatakan suatu hari ia mati. Dan ia berada di pangkuan Abraham di Firdaus mendapatkan penghiburannya. Saudara, tidak secara spesifik dijelaskan apa yang sudah dikerjakannya yang membuat ia masuk surga. Saudaraku, ini sekaligus menegaskan, ya, bahwa perbuatan manusia bukanlah faktor penentu untuk masuk ke surga. Malahan coba kita pikirkan, ya, jawab dengan jujur, ya saudara, ya. Mungkin kalau kita berkata, kok dia nggak melayani bisa masuk surga? Nah, saudara, mari kita jawab dengan jujur, ya saudara, ya. Seandainya ada orang seperti si pengemis ini, ya, yang pakaiannya compang-camping, dekil, badannya penuh borok, tubuhnya bau menyengat, mau ikut, ya, melayani di gereja, kira-kira gimana saudara? Diterima nggak, ya? Kita jawab jujur, saudara, ya. Jangankan ikut melayani, nah, masuk ke ruang ibadah saja mau ikut kebagian dalam keadaan seperti mungkin juga dihalang-halangi, saudara. Mari kita jujur, ya, dengan pandangan-pandangan kita sebagai manusia yang seringkali, saudaraku, ya, itu tidak adil, ya, dan memperlakukan orang berbeda-beda. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau kita membaca keseluruhan dari kitab Injil, ya, kenapa orang-orang miskin, ya, itu suka sekali suka datang kepada Yesus? Dan kenapa orang-orang yang bermasalah itu suka datang kepada Yesus? Karena Yesus menerima mereka. Beda dengan kita manusia pada umumnya, ya, suka membeda-bedakan dan suka memandang orang. Dan saudara, saya kembali kepada Lukas pasal 16 tadi. Satu-satunya petunjuk yang memberikan gambaran dari sikap hidup si pengemis ini adalah, ya, dari nama yang Yesus berikan atau beri identitas kepada si pengemis ini, ya. Si pengemis ini diberi nama Lazarus. Nah, nama ini, Lazarus ini berarti adalah Tuhan adalah pertolonganku. Saudaraku,
Karena nama bagi orang Yahudi memang mencerminkan bagaimana orang tersebut hidup, ya. Tidak sembarang nama, saudara. Tidak juga seperti apa yang dikatakan oleh pujangga Inggris William Shakespeare, ya. Seorang pujangga yang terkenal juga dengan satu penyataannya yang bilang apalah artinya sebuah nama. Saudaraku, kembali saudara, Lazarus artinya Tuhan adalah pertolonganku. Nah, ini memberi petunjuk bagaimana Lazarus itu hidup. Di samping segala kekurangan dan penderitaan yang dia alami. Nama Lazarus ini berbicara tentang iman dari Lazarus ini. Walaupun semasa hidupnya susah, walaupun semasa hidupnya menderita dan penuh kekurangan, tetapi ia tetap bertekun dalam imannya kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Inilah yang kemudian membawanya ke pangkuan Abraham. Inilah yang kemudian membawanya ke Firdaus pada saat ia meninggal. Sekarang tokoh yang ketiga, orang kaya. Kalau kita membaca dan kita menyimak apa yang dituliskan di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 tadi saudara. Kejahatan orang kaya ini juga tidak disebutkan secara spesifik yang membuat ia masuk ke neraka. Bagaimana ia menjadi kaya, apa usahanya tidak dijelaskan dalam cerita Tuhan Yesus tadi. Tidak juga dijelaskan di situ apakah ia seorang perampok, apakah ia seorang rentenir, apakah ia seorang pemungut cukai, apakah ia seorang penipu, atau apapun juga yang membuat ia menjadi kaya. Sepertinya tidak ada sesuatu yang perlu dicurigai dari bagaimana orang kaya ini memperoleh kekayaannya. Kehidupannya kelihatannya normal saja, diceritakan normal saja. Tidak ada kejahatan-kejahatan yang spesifik yang diungkapkan dari cerita Tuhan Yesus tadi. Informasi yang diberikan tentang orang kaya ini hanyalah setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ia selalu mengenakan pakaian mewah. Ya. Ia tidak kekurangan makan. Namun kalau kita jeli ya saudara, memperhatikan apa yang dituliskan ataupun menyimak apa yang dibaca tadi saudara, ada satu petunjuk penting yang rupanya menjadi kunci untuk memahami kenapa ia masuk ke neraka. Nah, petunjuk itu dituliskan atau terdapat di dalam ayat 23 dan 24. Ya. Dikatakan di sana orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku ini sangat kesakitan dalam nyala api ini." Saudaraku, ayat ini menunjukkan bahwa selagi orang kaya ini hidup, ia mengetahui pengemis yang tiap hari berbaring dekat gerbang pintu rumahnya. Ia bukan saja mengetahuinya, bahkan ia mengenal
namanya yaitu Lazarus. Itu tadi dibuktikan ketika ia memandang dari jauh, dilihatnya Abraham, dan dikatakan di sana dan Lazarus ada di pangkuannya. Jadi ketika ia menatap dari tempatnya ia berada, ia memandang dari jauh, dilihatnya itu bukannya pengemis, itu bukannya orang yang ada di gerbang pintu rumahku, yang selalu aku lewati setiap aku keluar masuk rumahku. Bukankah itu Lazarus? Nah saudaraku, orang kaya ini mengetahui tentang Lazarus. Orang kaya ini tahu bahwa Lazarus itu senantiasa ada, berbaring dekat gerbang pintu rumahnya. Tetapi dari yang Yesus ceritakan itu kita tidak menemui satupun kontak ataupun satupun komunikasi antara orang kaya dan Lazarus, si miskin tadi, saudara. Padahal tiap hari orang kaya ini pasti melihat dan melewatinya. Sewaktu ia akan masuk ataupun ia akan keluar pintu gerbang rumahnya. Antara orang kaya dan Lazarus ini seakan-akan berada di dalam dunia yang terpisah. Tidak satu kali pun orang kaya ini menyapa. Tidak satu kali pun orang kaya ini memberi makanan ataupun perhatiannya kepada orang yang setiap hari dijumpai berbaring penuh dengan borok dan mengharapkan sisa-sisa makanan dari meja makannya. Ia, orang kaya ini telah mengalami pembekuan hati akan kebutuhan orang lain yang ditaruh di dalam jalan hidupnya. Saudaraku, mari kita membaca Matius pasal 25 ayat 41 sampai 46. Itu adalah bagian lain dari pengajaran Yesus tentang penghakiman terakhir. Ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Dan saudaraku, saya ulang ya, satu peringatan yang penting, perkataan yang penting dari pengajaran Tuhan Yesus tentang penghakiman terakhir ini. Yesus berkata kepada mereka yang tidak peduli ya, mereka yang masih bodoh kepada kebutuhan orang lain. Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini,
kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Saudaraku, Kristus bagi Ibu Teresa, Kristus bagi Mother Teresa adalah Kristus yang menyamar dalam diri mereka yang miskin. Menurutnya, menjumpai orang miskin adalah menjumpai Kristus sendiri, dan mengulurkan tangan kasih kepada mereka adalah mengulurkan kasih Kristus sendiri. Inilah yang terlewatkan dalam hidup orang kaya tadi. Ia tidak menyadari bahwa kekayaan yang ia miliki bukanlah miliknya sendiri. Memang ia bertanggung jawab dengan kekayaan yang ia miliki untuk memelihara keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya. Tetapi dari kehidupan yang berlebih yang diceritakan oleh Yesus tadi, ia seharusnya juga punya tanggung jawab sosial, terutama kepada orang-orang yang ditempatkan di dalam jalan hidupnya. Di dalam hal ini Lazarus, tiap hari ada di dekat rumahnya, tetapi tak satu pun patah kata yang ia ucapkan kepada Lazarus. Dan bahkan lebih jauh lagi, ia tidak pernah memberi makanan kepada Lazarus yang sangat kelaparan. Ia hanyalah seorang bendahara. Ia hanyalah seorang pengelola. Sesungguhnya Tuhanlah yang menjadi pemilik dari kekayaan yang ia miliki. Kalau Tuhan tidak memberikan kepadanya kesehatan yang baik, ia tidak akan bisa bekerja dengan baik untuk menghasilkan kekayaannya. Saudaraku, bukti bahwa kekayaan adalah bukan miliknya adalah ketika ia meninggal. Segala kekayaan yang dikuasainya semasa hidupnya tidaklah dibawanya ke dalam dunia lain. Di dalam cerita yang Yesus paparkan ini adalah di alam maut, di neraka, di mana orang kaya ini berada setelah kematiannya. Terbukti segala kekayaan yang ia miliki tidak dibawanya ke neraka. Ia tidak membawa apa-apa pada waktu ia berada di dunia lain, di alam maut ini. Saudaraku, ini membuktikan bahwa kekayaan yang dia miliki itu bukan miliknya. Ia hanya diberikan satu tanggung jawab untuk mengelola harta kekayaan yang sesungguhnya milik Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Semuanya itu hanya ditinggalkan kepada ahli warisnya pada saat ia meninggal. Tapi dia sendiri tidak membawa apa-apa. Yesus pernah berkata, dicatat di dalam Lukas pasal 16 ayat 9, ya, tentang bendahara yang tidak jujur. Ayat 9 dari Lukas pasal 16 berkata, dan aku, Yesus berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudaraku, dulu saya nggak ngerti ini ayat bagaimana maksudnya. Tapi ketika saya merenungkan perikop tentang orang kaya, Lazarus dan Abraham ini, saudaraku, ya, ayat ini tiba-tiba teringat kembali kepada saya. Dan saya mulai menangkap, ya, kemana arah dari apa yang Yesus katakan. Itu tadi, saudara.
kaya ini telah gagal mempergunakan atau bersahabat dengan kekayaan yang dimilikinya untuk membangun kehidupannya mendatang di dalam keabadian. Yesus berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya apabila mamon itu tidak bisa menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Itu tadi maksudnya, saudara. Ikatlah persahabatan, gunakan ya mamon itu, saudara, untuk membangun ya kehidupan selagi masih di bumi ini, untuk membangun satu kehidupan, mempersiapkan kehidupan di kemah abadi nanti. Saudaraku, akhir dari cerita Yesus menyebutkan bahwa orang kaya ini tidak diterima di kemah abadi, tidak diterima di surga. Sebaliknya ia berada di dalam neraka, penderitaan yang abadi. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Adakah kita sudah bersahabat dengan harta, talenta, waktu kita untuk kita investasikan bagi kehidupan kita mendatang dalam kemah abadi, saudara? Atau kita akan mengulangi nasib orang kaya itu? Matius pasal 6 ayat 20 dicatat di sana. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ini juga satu perkataan yang Yesus katakan. Sekali lagi ia berkata, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudaraku, penyesalan orang kaya dan percakapannya dengan Abraham ya, itu selanjutnya patut menjadi peringatan bagi kita. Mari cerna, mari baca ulang-ulang, mari renungkan apa yang diucapkan oleh orang kaya di dalam penderitaannya, di dalam alam maut itu kepada Abraham. Lukas pasal 16 ayat 28 sampai dengan 31. Mari kita periksa kembali, saudara. Ya, dikatakan di sana, orang kaya ini berkata, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya Lazarus memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, nasib kelima orang saudara orang kaya ini bisa jadi sama seperti dia jika mereka tidak memperhatikan dan mendengarkan atau mematuhi kesaksian Musa dan para nabi, serta bertobat dari kehidupan mereka yang jahat. Tetapi keprihatinan dan peringatan orang kaya ini telah sampai ke kita.
Bisa jadi kelima saudara orang kaya tadi tidak memperhatikan, tidak membaca, dan tidak tahu jeritan orang kaya di dalam alam maut ini. Ya, supaya jangan sampai mereka mengalami nasib yang sama seperti yang ia alami. Ada kemungkinan mereka tidak tahu ya, apa yang ada di dalam ya, jeritan hati orang kaya ini. Kalau tidak ada orang yang datang memperingatkan mereka, ataupun kalau mereka tidak sadar dengan kehidupan yang mereka jalani waktu itu. Tetapi saudaraku, perhatikan bahwa jeritan hati orang kaya itu telah sampai kepada kita yang masih hidup ini, yang bisa membaca cerita tentang orang kaya ini, yang bisa membaca apa yang dialami oleh orang kaya ini, yang bisa mendengar dan membaca apa yang dikehendaki oleh orang kaya ini, keprihatinan dari orang kaya ini, supaya mereka yang masih hidup jangan sampai hidup seperti orang kaya ini hidup, yaitu mengabaikan orang lain, tidak mengelola dengan benar harta kekayaan, waktu, talenta yang dia miliki buat membangun kehidupan di masa yang akan datang, dan mengumpulkan harta di surga, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, dan tidak hidup hanya melulu untuk kepentingan sendiri, supaya mereka tidak mengalami dan tidak masuk di dalam tempat penderitaan ini. Saudaraku, itulah keprihatinan orang kaya ini yang sekarang sampai kepada kita. Betapa orang kaya ini sangat menyesal dan berharap supaya tidak ada orang lain yang mengikuti jejaknya. Saudaraku, lewat Alkitab kita bisa membaca peringatannya bagi setiap kita yang masih hidup. Ya, kita bisa mendengar seruan hatinya, seruan atau cerita penyesalan dari orang kaya ini yang disampaikan lewat hamba-hamba Tuhan, lewat khotbah yang disampaikan hamba-hamba Tuhan kepada setiap kita yang menerima ya, pesan-pesan itu. Karena apa yang terjadi padanya sudah terlambat. Apa yang terjadi pada orang kaya itu sudah terlambat. Orang kaya itu tidak bisa membalikkan kehidupannya lagi. Ia tidak bisa mengubah hukuman yang sudah menimpa dia. Maka orang kaya tadi seakan-akan berpesan kepada kita yang masih hidup, cukup sudah, biar aku saja yang mengalami penderitaan yang mengerikan ini, supaya kalian yang masih hidup jangan kelak ikut masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Perhatikan apa yang aku alami. Itulah seakan-akan orang kaya itu mau berpesan kepada kita yang masih hidup, supaya kita jangan masuk ke dalam tempat penderitaan di mana orang kaya ini berada. Saudaraku, saya mau ulang supaya saudara menangkap pesannya dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya tutup dengan satu pertanyaan. Bagaimana saudara-saudara semua telah menjalankan harta, talenta, dan waktu yang saudara miliki sekarang ini?
Pikirkan dengan baik-baik, saudara. Harta, talenta, dan waktu yang saudara miliki itu bukan milik saudara. Itu milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita semua untuk kita mengelolanya dengan baik, untuk kita menjalankannya dengan baik. Itu adalah satu modal yang dipercayakan kepada Tuhan kepada kita untuk mempersiapkan kita membangun kehidupan di dalam keabadian nanti. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk dapat menangkap dengan baik-baik pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih ada waktu buat kita untuk membenahi kesalahan-kesalahan kita, saudara. Itulah gunanya firman Tuhan yang dikatakan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami satu pelajaran yang mungkin menyentak kami. Tetapi kami bersyukur oleh kemurahan-Mu bahwa pesan firman-Mu ini disampaikan kepada kami supaya kami memperbaiki kekeliruan-kekeliruan kami sebelum segala sesuatunya itu terlambat, sama seperti apa yang dialami oleh orang kaya tadi. Terima kasih Tuhan, perbarui kami dan terus pimpin kami di dalam kebenaran. Engkau menyertai umat-Mu sekalian dan menolong gereja-gereja-Mu supaya tetap memiliki hati yang menyala-nyala bagi-Mu ya Tuhan. Kami butuh Roh-Mu yang kudus untuk terus memenuhi kami. Kami butuh Roh-Mu yang kudus untuk membakar hati kami. Dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami pelajari pada pagi hari ini. Kami berdoa buat bangsa negara kami. Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai pemerintah kami di dalam upayanya terus untuk menekan dan bahkan memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami memohon hikmat-Mu ya Tuhan turun atas mereka, agar satu langkah-langkah yang bijaksana yang berasal dari bimbingan-Mu diterapkan buat bangsa ini dapat menghadapi dan bahkan memenangi pertempuran dengan COVID-19 ini. Kami berdoa, sudahi roh maut untuk tidak merajalela di dalam bangsa kami. Dan kami melepaskan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus atas bangsa kami. Kami memohon kepadamu pemulihan atas perekonomian. Dan juga ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati bangsa kami ini senantiasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari saudara-saudara sekalian kita mengangkat kedua tangan kita ke atas. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Engkau Bapa yang
mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini.